Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Fatan Jauhar dari kantor KPK Jakarta Selatan. Felmi, siapa saja pejabat KKP yang ditangkap oleh KPK dini hari tadi? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah menangkap dan mengamankan Menteri KKP, yaitu Edi Prabowo atau Menteri Kelautan dan Perikanan pada pukul 1:23 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pasca kepulangan dari kunjungan ataupun lawatan dari Amerika Serikat. Sampai dengan saat ini memang masih simpang siur jumlah mereka yang kemudian ditangkap dan juga diamankan bersama dengan Menteri KKP Edi Prabowo. Ada informasi yang mengatakan 13 orang, kemudian ada juga informasi yang mengatakan 25 orang diamankan pada saat berada di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Namun jumlah tersebut belum bisa dipastikan karena belum ada pernyataan sikap maupun pernyataan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan siapa saja pejabat dari KKP yang kemudian diamankan bersama dengan Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena kalau kita melihat bahwa jumlah baik itu yang simpang siur itu 13 orang maupun 25 orang yang diamankan bersama dengan Edi Prabowo, ini kita melihat juga kalau melakukan lawatan ke Amerika Serikat kemudian kembali, ini tentu saja didampingi oleh ajudan begitu, dan memang berita pastinya bahwa selain Edi Prabowo diamankan juga ada keluarga yakni istri dari Edi Prabowo yang juga ikut diamankan. Namun tentunya dari sejumlah orang diamankan tentunya kita melihat jika kepulangannya dari Amerika Serikat tentunya didampingi bukan hanya dari keluarga namun juga kemungkinan ada dari ajudan, kemudian juga dari Dirjen sendiri ada kemungkinan turut mendampingi menteri ketika melakukan lawatan atau kunjungan ke Amerika Serikat. Namun berita simpang siur terkait jumlah yang diamankan atau ditangkap ini belum pasti atau belum bisa dikonfirmasi begitu baik dari pihak KPK sendiri. Namun yang pasti bahwa pihak KPK akan memberikan informasi melalui konferensi pers kepada media yang dipastikan pada sore hari nanti akan dilaksanakan oleh pihak dari Komisioner KPK. Namun sampai dengan saat ini memang belum bisa dipastikan jumlah orang yang kemudian ditangkap ataupun diamankan. Nah, tujuan dari pengamanan terhadap sejumlah orang di Bandar Udara Soekarno-Hatta bersama dengan Menteri Edi Prabowo tentunya tujuannya adalah bukan langsung menetapkan mereka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dari ekspor benih lobster atau benir ini, tapi juga lebih kepada untuk pengembangan informasi-informasi terkait dari penangkapan ataupun pengamanan terhadap dengan Menteri Edi Prabowo. Nah, Menteri Edi Prabowo sendiri ditangkap terkait dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau yang disebut dengan benur, yang kemudian ditangkap malam tadi atau tepatnya dini hari tadi pukul 1:23 waktu Indonesia Barat. Diketahui bahwa memang dari dugaan kasus ini yang kemudian Edi Prabowo ditangkap memang beberapa bulan lalu, tepatnya pada pertengahan 2020 pada bulan Juli, Kementerian dari KKP pun ini mengadakan kegiatan ekspor benih lobster dan juga secara otomatis memberikan izin kepada sebanyak 30 perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor benih lobster begitu. Dan memang dari 30 perusahaan ini 25 diantaranya adalah perseroan terbatas atau PT, kemudian juga 3 diantaranya adalah CV dan 2 diantaranya adalah merupakan usaha dagang. Dan memang menurut informasi yang lebih ditelusuri lagi, beberapa perusahaan dari 30 perusahaan ini memang baru saja berdiri atau didirikan dan beroperasi baru sekitar 2-3 bulan pasca diberi izin pada kegiatan KKP bulan Juli lalu untuk kegiatan izin terkait dengan ekspor dari benih lobster ini sendiri. Sampai dengan saat ini dipastikan KPK sendiri belum memberikan pernyataan sikap, namun dipastikan konferensi pers akan dilakukan secepatnya pada sore hari nanti bersama dengan awak media. Anggita. Ya, Felmi, saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah orang yang ditangkap dalam OTT pagi tadi karena belum ada juga pernyataan resmi dari KPK. Lalu bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan terhadap Menteri Edi Prabowo saat ini? Ya, untuk perkembangan pemeriksaan memang komisioner dari KPK sendiri memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bersama dengan Edi Prabowo dan juga tentunya penyelidik dan juga orang-orang yang diamankan pada dini hari tadi ini dipastikan dilakukan secara tertutup
dan tidak diketahui oleh publik, sehingga memang kita belum memastikan atau belum bisa mengetahui apakah pemeriksaan memang sampai dengan saat ini sedang berlangsung, karena memang pemeriksaan sendiri dipastikan oleh KPK sendiri berlangsung tertutup dan tidak diketahui oleh orang-orang atau sepatutnya sejumlah pihak di luar dari penyelidik maupun penyidik. Oleh karena itu, informasi akan terus kami telusuri dan itu pun update dari tim baik itu dari juru bicara KPK juga membenarkan bahwa pemeriksaan masih dilakukan, pengembangan kasus masih dilakukan terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi terkait ekspor dari benur atau benih lobster ini. Kemudian nantinya setelah pengembangan dan juga pemeriksaan secara tertutup dilakukan, baru diberikan konferensi pers. Dan memang sekali lagi bahwa penangkapan dan juga pengamanan terhadap Menteri KKP atau Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah dibenarkan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya adalah diantaranya dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang kemudian juga membenarkan hal itu, kemudian dari Komisioner KPK dan dari juru bicara sendiri juga membenarkan hal itu. Nah, kita lihat juga pernyataan dari KKP sendiri atau pihak KKP sendiri belum bisa memberikan pernyataan pasti karena menunggu konfirmasi langsung dari KPK terkait dengan kemudian konferensi pers yang dipastikan akan dilakukan sore nanti. Pasca konferensi pers atau pernyataan resmi dari KPK, barulah tim atau tepatnya pihak dari KKP pun bisa memberikan informasi dan juga kejelasan terkait ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda terlebih dahulu di studio, Anggita. Baik, Felmi, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Felmi Laubela dan juru kamera Fatan Jauhar dari Gedung KPK Jakarta.